Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Sabtu 17 Desember 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan para suster yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan kan oleh Suster Maria Magda PRR dan doa akan bersama dengan saya Suster Maria Salva PRR. Tema permenungan kita hari ini, Allah yang berinisiatif. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk penyertaan yang senantiasa tercurah dalam hidup kami hingga sampai hari ini. Kami bersyukur pula karena kami boleh Kau satukan di dalam satu rumpunan keluarga yang senantiasa saling memotivasi, mendukung, dan selalu ada dalam suka maupun duka. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah mereka sekalian di mana saja mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam,
Rehabea memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Syadok, Syadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, kisah Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi, penulis Santo Matius mengisahkan kepada kita sekalian tentang silsilah atau keturunan Yesus Kristus. Yusuf secara ilmu biologis bukanlah sosok atau ayah kandung dari Yesus, namun secara hukum ia adalah ayah dari Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dengan demikian terlaksana apa yang diwahyukan dalam kitab suci, bahwa Yesus akan dilahirkan dari keturunan Daud. Dalam silsilah Yesus tadi ada begitu banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Ini mau menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah yang menggunakan begitu banyak orang agar peristiwa berahmat ini terjadi, yang pada akhirnya Yesus Kristus Sang Penyelamat lahir dari rentetan silsilah yang sekian banyaknya. Dan seperti apa yang diwahyukan dalam kitab suci, ia dilahirkan dari keturunan Daud. Para sahabat yang terkasih, kelahiran kita di dunia ini tidak kita inginkan, namun itu atas inisiatif dan kehendak Allah. Kita terlahir di tengah keluarga yang kaya, yang miskin, yang sederhana, yang cacat, yang sempurna, dan lain sebagainya pula tidak kita inginkan. Sekali lagi ini terjadi karena keinginan atau inisiatif dari Allah sendiri, dan tentu Dia mempunyai rencana atas hidup kita masing-masing. Inisiatif Allah dalam hidup kita sungguh melampaui segala sesuatu. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia kurang menyadari apa yang menjadi inisiatif atau kehendak Allah tersebut. Barangkali ketika kita lahir dari keluarga yang selalu dipenuhi dengan penderitaan, mungkin sejenak terlintas dalam pikiran kita, coba seandainya waktu itu saya dilahirkan di keluarga yang ini atau keluarga yang itu dan lain sebagainya. Atau ketika pasangan hidup kita, entah suami atau istri, yang mungkin saja perilaku hidupnya kurang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, barangkali kita juga berpikir, coba dulu si A atau si B yang menjadi pasangan saya. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih,
Semua yang terjadi dalam hidup kita, entah suka maupun duka, entah keluarga atau pekerjaan, semuanya sudah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka kita diminta agar senantiasa berusaha untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya itu. Walaupun terkadang tak dapat dipungkiri bahwa kita kurang memahaminya, namun marilah dengan renungan singkat hari ini kita mohon agar iman kita semakin dikuatkan dalam memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi semua rumpun keluarga, kita berdoa semoga senantiasa dari hari ke hari selalu diberkati oleh Tuhan dalam melewati setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga kita yang telah berpulang, kita mendoakan semoga semua anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan, semoga dengan belas kasih Allah mereka boleh mengalami keselamatan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kita berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, yang membutuhkan doa-doa dari kita. Semoga mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.